Baik, sebelumnya mohon izin Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, kami akan menjelaskan mengenai tugas kami yaitu tentang proposal rancangan jaringan yang berada pada gedung lecture building. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun daftar isi pada proposal kami yaitu pada bab 1 ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan, kemudian di bab 3, bab 2 ada kondisi sebenarnya dari gedung kami yaitu lecture building, kemudian selanjutnya ada identifikasi masalah yang terjadi, kemudian kebutuhan pengguna, kemudian rancangan anggaran biaya. Kemudian ada bab 3 yaitu ada desain topologi, kemudian spesifikasi perangkat, kemudian ada rancangan IP address atau FSLM. Kemudian pada bab 4 yaitu ada konfigurasi paket tracer, kemudian pembuktian konektivitas, dan yang terakhir pada bab 5 yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Baik, kita akan masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Iwan Eka Darmayasa dengan NIM akhir yaitu 024. Nah, latar belakang. Kembangan teknologi informasi yang semakin pesat, terutama dengan meningkatnya ketersediaan jaringan internet, mendorong tingginya penggunaan jaringan komputer di berbagai lingkungan. Jaringan komputer sendiri berperan penting sebagai sistem yang memungkinkan banyak perangkat saling bertukar data, sehingga menjadi komponen utama dalam penyediaan informasi. Namun, di gedung lecture building Universitas Dayana, pertumbuhan jumlah mahasiswa, dosen, dan juga perangkat yang digunakan menyebabkan meningkatnya kebutuhan jaringan yang cepat, stabil, dan mampu menampung trafik yang besar. Aula lecture building juga mengalami keterbatasan kapasitas jaringan, sementara kebutuhan interaksi antar departemen dan kegiatan pembelajaran jarak jauh terus meningkat. Nah, tingginya pemanfaatan jaringan oleh mahasiswa, staf, dan instruktur menuntut adanya infrastruktur yang lebih terukur dan terkelola. Nah, untuk itu, tim penulis melakukan survei terhadap jaringan yang ada pada lecture building mulai dari lantai 1 hingga lantai 3 guna memperoleh gambaran kondisi aktual termasuk pengukuran luas ruangan, identifikasi kebutuhan akses point, router, komputer, serta estimasi jumlah pengguna. Nah, perancangan jaringan kemudian akan dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai langkah awal sebelum implementasi ke pada perangkat yang asli. Adapun rumusan masalah yang kami temukan yaitu yang pertama itu bagaimana desain jaringan di dalam gedung lecture building menggunakan simulator packet tracer, kemudian bagaimana infrastruktur yang diperlukan dalam merancang jaringan di gedung lecture building tersebut, dan yang terakhir apa saja faktor yang mempengaruhi desain jaringan komputer yang ada pada lecture building. Kemudian tujuan yang diharapkan akan tercapai yaitu yang pertama yaitu bisa membuat dan merancang jaringan yang ada di dalam gedung lecture building dengan tepat dan akurat, kemudian dapat merancang infrastruktur jaringan yang diperlukan di gedung lecture building dan juga menerapkannya, kemudian dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi jaringan yang ada di dalam gedung lecture building. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Ayu Agung Hindi Satriani dengan NIM 24085611089 dan di sini saya akan menjelaskan bab 3 perancangan jaringan. Yang pertama ada desain topologi, di mana desain topologi ini dibagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logikal. Yang pertama ada topologi fisik, di mana sesuai dengan kondisi desain saat ini masih menggunakan jumper LAN atau daisy chain, sehingga jika terjadi gangguan di satu lantai maka akan mengaruhi lantai-lantai lain. Dan terdapat juga laporan kerusakan kabel akibat pemasangan yang kurang aman dan gigitan tikus. Di sini kelompok kami merancang desain baru menggunakan topologi hierarchical star atau collapse core untuk trafik yang lebih stabil dan mudah dikelola. Di sini kami juga merancang untuk menggunakan backbone fiber optik multimode yang ditarik direct run dari lantai 2 dan 3 ke main distribution filmnya di lantai 1 dengan harapan untuk menghilangkan ketergantungan antar rantai. Di sini kami juga merancang untuk melindungi semua jalur kabel dengan pipa atau PVC high impact untuk mencegah terjadinya kerusakan terutama akibat gigitan tikus. Kemudian selanjutnya ada topologi logikal di mana kami merancang agar pembagian jaringan menggunakan VLAN di mana core atau distribution layer 3-nya berpusat di lantai 1 dan menangani routing antar VLAN dan koneksi internet. Kemudian akses layernya layer 2 akan berada di tiap lantai yang menyediakan konektivitas ke end user. Kemudian selanjutnya ada spesifikasi perangkat di mana ada router gateway yang berfungsi sebagai gerbang utama trafik dengan spesifikasi yang diharapkan yaitu throughputnya lebih dari sama dengan 1 Gbps, port GE, kemampuan routing dinamis, OSPF, BGP dengan contohnya Cisco YSR 4331 atau 431. Kemudian untuk core switch di sini berfungsi sebagai pusat agregasi seluruh lantai dengan spesifikasinya inter-VLAN routing, SFP plus 10G dan redundansi daya. Untuk contohnya itu Cisco Catalyst 3650. Dan kemudian ada access switch yang berfungsi untuk menghubungkan access point dan PC dengan spesifikasinya yaitu memiliki 24 atau 48 port gigabit, PoE plus 802 3S dan port security dengan contoh Catalyst 2960X dan 9200L. Kemudian ada wireless access point dengan spesifikasinya Wi-Fi 6, dual band, MIMO 4x4, dan OFDMA. Kemudian selanjutnya ada rancangan IP address atau VLSM, di mana rancangan IP address ini merancang untuk total kapasitas penggunanya sekitar 3.150 orang dengan asumsi bahwa setiap orang bawa 2 perangkat yaitu handphone dan laptop, sehingga diharapkan mampu menampung sekitar 6.300 host. Kemudian untuk skema pengalamatan IPv4 standar kelas C124 tidak mencukupi, sehingga digunakan private class B 172.16.00/16 dengan VLSM. Kemudian untuk gateway routernya ditempatkan per lantai untuk membatasi broadcast domain.
Berikut adalah analisis alokasi kebutuhan IP berdasarkan kapasitasnya per lantai. Kemudian selanjutnya ada rancangan pemetaan IP address yang dikonfigurasi pada perangkat router utama dan router distribusi dengan rancangan sebagai berikut. Kemudian ada efisiensi alokasi VLSN di sini, di mana di lantai 1 dan 2 dengan Fastix 120 menyediakan untuk sekitar 4.094 host yang dapat menampung sekitar kurang lebih 2.400 perangkat per lantai. Kemudian untuk lantai 3 menggunakan Fastix 21 menyediakan untuk sekitar 2.046 host. Kemudian untuk link antar routernya menggunakan Fastix 30 untuk efisiensi IP. Kondisi sebenarnya dari gedung lecture building Universitas Udayana itu terdiri atas 3 lantai dengan puluhan ruangan, di mana lantai 1 dan 2 masing-masing punya 1 lobi, 1 koridor tengah, 2 koridor samping, 2 ruang kelas kecil, 14 ruang kelas sedang, dan 4 ruang kelas besar. Sementara lantai 3 itu punya 1 lobi, 2 ruang tunggu, 1 ruang teater, 1 ruang rapat, 1 ruang akademik, dan 1 ruang student affairs. Oke, jadi pada lantai 1 itu ada 2 panel room dengan 2 switch HPA Aruba untuk manajemen dan 2 switch RUIJ untuk access point yang terhubung ke lantai 2 menggunakan LAN jumper. Jadi tiap lobi, ruang kelas, koridor itu punya 1 access point serta 1 kabel LAN untuk per ruang kelasnya. Terus untuk kapasitas areanya itu kapasitas pengguna maksimum jaringannya itu di lobi ada 50 orang, di koridor tengah juga 50 orang, koridor samping itu 15 orang, ruang kelas kecil itu 15 orang, ruang kelas sedang itu 30 orang, sementara ruang kelas besar itu 60 orang. Kemudian untuk lantai 2 sama seperti lantai 1, jadi kita lanjut. Untuk lantai 3 itu ada 2 panel room, 2 switch HP Aruba untuk manajemen, 2 switch RUIJ untuk access point, dan tambahan 2 switch untuk ruang akademik dan ruang student affairs. Nah, tiap area ini punya 1 access point, kecuali ruang teater yang diberikan 4 access point. Di ruang rapat itu ada 1 LAN, di ruang teater itu ada 2, sementara ruang akademik dan student affairs itu masing-masing memiliki 20 komputer yang terhubung dengan 20 kabel LAN per ruangannya. Terus untuk kapasitas pengguna areanya serupa dengan di lantai 1 dan lantai 2, untuk lobby itu 50 orang, terus untuk ruang tunggu itu 48 orang, untuk ruang teater itu besar 300 orang, ruang rapat 15 orang, ruang akademik 30 orang, dan ruang student affairs itu 30 orang. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang kebutuhan pengguna. Yang pertama itu mengenai kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional ini kita rancang untuk memastikan topologi yang stabil, tersegmentasi, gampang dikelola, serta ngedukung operasional akademik dan administrasi di kampus. Untuk yang pertama itu topologi dan konektivitas. Jadi kita butuh arsitektur core distribution access dengan segmentasi tiap lantainya, 1 atau 2 switch core di panel pusat, terus 1 switch distribution tiap lantainya, dan PoE access untuk PoE access switch untuk access point dan port pengguna. Kemudian backbone dengan dual uplink fiber itu pakai protokol LSCP atau port channel sebagai redundansi ditambah dengan protokol STP atau RSTP yang terencana untuk failover yang cepat. Terus ada patch panel yang terstruktur dengan manajemen kabel yang memadai untuk menggampangkan maintenance dan troubleshooting. Kemudian kita lanjut ke segmentasi dan layanan jaringan. Untuk VLAN kita butuh VLAN terpisah untuk mahasiswa, dosen, staf, tamu, sama perangkat IoT kayak CCTV dan printer. Terus kita juga butuh mapping SSID terhadap VLAN lewat WLAN controller. Kemudian autentikasi WPA2, WPA3 Enterprise untuk dosen sama staf, captive portal untuk mahasiswa sama tamu, serta MAC authorization untuk perangkat-perangkat IoT. Terus kita juga butuh pengaturan IP berbasis VLSM itu yang sesuai kapasitas di tiap area serta IP statis untuk perangkat-perangkat kritikal. Terus kita juga butuh QoS yang prioritasin traffic akademik kayak via Voice over Internet Protocol, LMS, sama proctoring. Terus kita juga harus membatasi traffic tamu dan mengendalikan broadcast atau multicast. Kemudian kita juga butuh optimalisasi Wi-Fi lewat band steering, minimum data rate, load balancing, dan perencanaan channel per lantainya. Kemudian di keamanan jaringan, kita butuh SEL antar VLAN itu untuk mencegah akses yang tidak sah. Terus kita juga butuh private VLAN untuk isolasi khusus sama port security di user port. Terus kita juga butuh firewall di perimeter yang memanfaatkan juga terintegrasi dengan filtering layanan non-akademik sama DNS filtering untuk keamanan. Terus ada juga NAC itu opsional untuk validasi postur dari tiap device pada VLAN sensitif. Kemudian untuk kita juga butuh operasional dan pengelolaan itu kita butuh monitoring jaringan lewat NMS, itu bisa SNMP, NetFlow atau telemetri, serta kita juga butuh CM atau log server untuk autentikasi dan keamanan. Terus kita juga membutuhkan dokumentasi yang terpusat, itu mencakup peta topologi, dana access point, skema VLAN, dan inventaris perangkat yang harus kita perbarui secara rutin. Kemudian untuk pemeliharaan kabel itu harus terjadwal secara berkala untuk pengujian OTDR dan sama juga audit fisik yang terjadwal. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini mastiin kalau jaringannya punya availability yang tinggi, kinerjanya konsisten, aman, dan mudah untuk dikembangkan dan juga di-maintain dalam jangka panjang. Yang pertama, untuk availability dan keandalan, itu target availability-nya itu minimal 99,9% untuk layanan akademik dan administrasi. Terus failover-nya itu dibutuhkan yang otomatis lewat dual uplink dan protokol redundansi sebelumnya seperti RSTP, STP, dan LSCP. Kemudian untuk MTTR-nya itu maksimal 2 jam untuk insiden yang besar, dan kita juga harus didukung dengan runbook dan jalur eskalasi yang jelas. Kemudian untuk kapasitas dan kinerjanya itu dibutuhkan Wi-Fi di kelas besar yang menerapkan kemampuan airtime fairness. Itu dengan load per access point-nya itu 40-50 klien itu stabil menggunakan frekuensi di 5 GHz dengan alokasi access point itu sesuai kebutuhan throughput itu 5-10 megabit per second lah per penggunanya. Terus kemudian untuk backbone minimal itu 10 gigabit per second pada core distribution atau kombinasi multi gigabit yang menggunakan protokol LACP sebagai transisi dengan akses uplink itu minimal 1 gigabit per second. Kemudian untuk latensi internal itu dibutuhkan di bawah 50 milisekund. Kemudian untuk konferensi atau voice over internet protokolnya itu di bawah 150 milisekund dengan enkripsi end to end.
Kemudian berikutnya untuk kebutuhan non fungsional yang skalabilitas dan evolusi, itu kita butuh desain modular per lantai untuk memungkinkan penambahan akses point atau switch tanpa mengubah arsitektur inti. Kemudian kita juga butuh standar perangkat PoE Plus yang siap mendukung akses point generasi Wi-Fi 6 atau 6E. Kemudian penyediaan ruang VLAN itu untuk kita harus sediain biar bisa dilakukan pertumbuhan setidaknya 30-50%. Kemudian dalam hal keamanan dan kepatuhan, itu kita butuh segmentasi yang ketat untuk data administrasi, penggunaan protokol yang transkripsi seperti SSH, TLS. Terus kita juga butuh backup yang dengan konfigurasi yang terjadwal. Terus kita juga butuh audit trail terpusat dengan retensi sesuai kebijakan dari Udayana sendiri. Kemudian di bagian maintainability dan dokumentasi, kita butuh penerapan naming convention, template konfigurasi, kontrol versi firmware, dan change management dengan mekanisme approval dan rollback dari institusi terkait di Udayana. Terus kita juga butuh dashboard NMS yang punya alert threshold yang relevan untuk biar kita bisa memantau kondisi dari switch, access point, interferensi, dan jumlah klien yang lagi mengakses jaringan. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil survei teknis dan wawancara dengan pengelola jaringan di gedung lecture building, ditemukan sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelancaran aktivitas jaringan kampus. Temuan utama dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada masalah infrastruktur dan ketersediaan jaringan. Karena koneksi antara lantai masih menggunakan skema berurutan sehingga gangguan pada perangkat di lantai bawah dapat berdampak pada lantai atas. Ditemukan juga kerusakan kabel akibat pemasangan yang kurang tepat maupun faktor fisik seperti gigitan tikus membuat jaringan rentan mengalami gangguan mendadak. Yang kedua, kapasitas pengguna yang tinggi, terutama di luar kelas besar, dan theater room yang menampung hingga ratusan orang. Banyaknya perangkat, laptop, dan ponsel yang terhubung bersamaan berpotensi menurunkan stabilitas jaringan apabila infrastruktur tidak dirancang untuk kapasitas tinggi. Kemudian yang ketiga, keamanan akses jaringan karena seluruh perangkat pengguna masih berada dalam satu jaringan tanpa memisah antara mahasiswa, dosen, dan staf. Kondisi ini membuat akses menjadi kurang aman dan meningkatkan risiko gangguan maupun penyalahgunaan karena tidak adanya pembatasan yang jelas. Yang keempat, pemeliharaan dan pengelolaan masih kurang dikarenakan dokumentasi jaringan masih terbatas. Sehingga proses penanganan gangguan memerlukan waktu lebih lama karena tidak adanya catatan lengkap terkait jalur kabel dan konfigurasi perangkat. Hal ini membuat pengelolaan jaringan menjadi kurang efisien. Kemudian adanya rancangan anggaran biaya. Berikut ini merupakan RAB yang kami buat untuk keperluan jaringan di lecture building. Yang pertama itu kami memerlukan access point RUID RGAP 820L dengan jumlah 58 buah dan harga per unit 2.100.000. Kemudian kami memerlukan switch HPE dengan jumlah 6 buah dan harga per unit 2 juta. Kemudian kami juga memerlukan switch RUID RG dengan 48 port sejumlah 6 buah dengan harga per unit 17 juta. Dan juga kami memerlukan RUID RG dengan 24 port dengan jumlah 2 buah dan harga per unitnya 2.900.000. Kemudian kami juga memerlukan Cat 7 LAN kabel 83 buah dengan panjang 5 meter dan harga per unitnya 70.000. Dan kami juga memerlukan Vention Cat RJ45 LAN kabel konektor dengan jumlah 83 buah dan harga per unitnya 10.000. Kemudian kami memerlukan ESP dengan layanan 12 bulan seharga 10 juta. Kemudian kami juga memerlukan router Cisco berjumlah 4 buah dengan harga per unitnya 20 juta. Jika ditotalkan dari RAB kami itu sejumlah 442.430.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu implementasi dan simulasi. Nah, pada tahap ini kami menerjemahkan desain topologi ke dalam simulasi Cisco Packet Tracer. Seperti yang terlihat pada slide, kami menerapkan skema daisy chain atau topologi berantai dari router core, router lantai 1, router lantai 2, hingga ke lantai 3. Nah, alasan utama kami menggunakan daisy chain ini adalah efisiensi port di sisi core, namun tetap menjaga konektivitas yang stabil. Nah, perangkat utama yang kami gunakan adalah router Cisco seri ISR4331. Nah, ada sedikit modifikasi teknis di sini, yaitu kami menambahkan modul fisik GLC-T/T pada router distribusi agar memiliki port gigabit Ethernet tambahan untuk melayani uplink, downlink, dan LAN sekaligus. Untuk distribusinya sendiri, ke end user kami menerapkan hierarki two-tier switching sesuai kondisi panel room di lapangan. Nah, lantai 1 dan 2 kami fokuskan untuk pengguna mobile atau mahasiswa dengan koneksi nirkabel atau wireless, sedangkan lantai 3 dikhususkan untuk jaringan kabel atau wired LAN guna melayani 20 PC di ruang staff dan juga ada di theater. Agar semua lantai ini bisa berkomunikasi, kami mengaktifkan protokol routing dinamis OSPF dengan proses ID 1. Baik, bisa dilihat di sini ini adalah topologi daisy chain yang sudah terbangun. Kabel saling terhubung dari router core, lalu ke lantai 1, lanjut ke router di lantai 2, lalu dari lantai 2 dilanjutkan ke lantai 3. Nah, semua indikator kabel sudah berwarna hijau, artinya koneksi fisik ini aman-aman aja. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit pada router lantai 1. Nah, di sini kami sudah memasangkan modul GLC Strip T sehingga router yang kami gunakan ini sanggup menangani hingga 3 jalur gigabit sekaligus.
Sekarang kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu DHCP. Sesuai rencana VLSM, lantai 3 menggunakan prefix per 21. Mari kita cek salah satu PC staff. Kita pilih salah satu komputernya, kita klik desktop, lalu kita pilih IP configuration. Oke, statusnya sudah berhasil ya di sini. PC ini mendapatkan IP 172.16.32 dan 5. Oke, untuk selanjutnya, apakah router pusat mengenali subnet ini? Kita cek kotak jaringannya di router core. Bisa kita cari di router core. Lalu kita klik yang CLI. Lalu kita ketikkan show IP route. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada kode 0. Nah, ini artinya adalah OSPF yang bekerja dan router core sudah mengenali rute menuju lantai 1, 2, dan juga 3. Untuk selanjutnya adalah pembuktian konektivitas lintas lantai atau antar lantai. Nah, di sini saya akan coba lakukan ping dari smartphone mahasiswa di lantai 1 menuju salah satu PC staff di lantai 3. Nah, sini pingnya sudah berjalan dan hasilnya adalah reply. Nah, jadi di sini ini membuktikan kalau data berhasil dikirim melalui rute berantai dari lantai 1, lalu naik ke core, lalu turun ke lantai 3 tanpa hambatan. Demo yang sudah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa konfigurasi DHCP server di setiap router berjalan dengan baik, di mana perangkat mobile dan PC mendapatkan IP secara otomatis sesuai segmen lantainya. Lalu yang kedua, uji konektivitas ICMP atau ping membuktikan bahwa skema DC chain dan routing OSPF berhasil menghubungkan perangkat dari subnet yang berbeda, wireless ke wired, dengan latensi yang rendah. Dan yang terakhir, validasi tabel routing pada route core memastikan bahwa seluruh jaringan telah terpetakan dengan benar. Untuk selanjutnya adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan tahap analisis kebutuhan, perancangan desain hingga implementasi simulasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait rancangan jaringan komputer di gedung lecture building Universitas Udayana ini. Yang pertama adalah efisiensi pengalamatan IP high density. Nah, di mana penggunaan metode VLSM atau variable length subnet mask dengan basis IP private kelas B 172.16.00/16 terbukti mampu menjawab tantangan kepadatan pengguna yang tinggi. Alokasi prefix per 20 untuk lantai 1 dan 2 serta prefix per 21 untuk lantai 3 sangatlah efektif dalam menyediakan ruang alamat bagi estimasi 3.150 pengguna atau sekitar 6.300 perangkat tanpa memboroskan blok IP. Lalu yang kedua adalah keandalan topologi dan routing. Nah, di mana penerapan topologi DC chain yang didukung oleh protokol routing dinamis OSPF atau Open Source Path First berhasil menghubungkan subnet yang berbeda antar lantai. Berdasarkan hasil pengujian di Cisco Packet Tracer, router mampu memetakan jalur komunikasi secara otomatis sehingga pertukaran data dari jaringan kabel lantai 1 menuju jaringan kabel lantai 2 lantai 3 dapat berjalan lancar dengan latensi yang rendah. Nah, selanjutnya adalah kinerja perangkat keras. Yang pemilihan router Cisco ISR4331 yang dimodifikasi dengan modul fisik GLC Strip-T merupakan langkah yang krusial. Penambahan modul ini memungkinkan router untuk menangani 3 jalur koneksi sekaligus uplink, downlink, dan LAN distribution tanpa mengalami bottleneck, sehingga hierarki distribusi jaringan dari core hingga end device dapat terjaga kestabilannya. Nah, yang terakhir adalah segmentasi akses pengguna. Pemisahan infrastruktur fisik antara pengguna mobile, mahasiswa di lantai 1 dan 2 dengan pengguna workstation atau staff di lantai 3 memudahkan manajemen trafik. Segmentasi ini meminimalisir potensi gangguan jaringan akibat beban trafik yang bercampur, serta memudahkan administrator dalam melakukan troubleshooting jika terjadi kendala pada salah satu segmen. Untuk selanjutnya adalah saran. Nah, meskipun rancangan ini telah terbukti berjalan baik dalam lingkungan simulasi, terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk implementasi di dunia nyata atau real device. Yang pertama adalah penerapan redundancy link, di mana topologi DC chain memiliki kelemahan berupa single point of failure. Jika router di lantai 1 mati, maka lantai 2 dan 3 akan kehilangan koneksi internetnya. Untuk pengembangan selanjutnya, sangat disarankan menerapkan topologi ring atau menambahkan jalur backup redundant link yang terhubung langsung dari core ke router lantai bawah untuk menjaga ketersediaan jaringan availability. Nah, selanjutnya adalah peningkatan keamanan jaringan. Pada rancangan ini, konfigurasi keamanan masih bersifat dasar. Kedepannya perlu ditambahkan konfigurasi port security pada switch untuk mencegah akses ilegal serta penerapan akses control list atau ICL pada router untuk memfilter trafik yang tidak diinginkan seperti memblokir situs judi online atau membatasi akses ke server internal. Saran selanjutnya adalah manajemen pada bandwidth. Mengingat jumlah pengguna yang sangat masif, implementasi fitur quality of service atau QoS atau manajemen bandwidth sangat direkomendasikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa trafik prioritas seperti sistem akademik atau video conference staff tidak terganggu oleh aktivitas unduhan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan saran yang terakhir adalah backup daya listrik. Karena perangkat jaringan ditempatkan di panel room setiap lantai, penyediaan UPS atau uninterruptible power supply di setiap rak server sangat disarankan untuk mencegah kerusakan perangkat keras dan menjaga jaringan tetap hidup saat terjadi pemadaman listrik sementara. Guys,